membuat perangkat pembelajaran sebagaimana yang diminta dengan alasan beliau memiliki kompetensi yang kurang dalam bidang IT dan waktu luangnya digunakan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan di sini Bu, pertanyaan pertama untuk Ibu yang akan saya berikan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral. Dalam kasus dilema etika, situasi yang muncul seringkali melibatkan dua nilai yang saling bertentangan, namun keduanya memiliki landasan moral yang benar. Pada kasus ini, dilema etika muncul karena kepala sekolah memilih dan menegakkan kewajiban secara profesional dalam menyusun perangkat pembelajaran dan menunjukkan kondisi atau empati terhadap kondisi daripada pribadi Ibu Pipin Dewanti. Nah, di sini dapat kita lihat itu adalah berupa etika, yaitu disiplin kerja dan kesejahteraan pribadi, yaitu perlu yang kita tingkatkan. Iya Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan di sekolah, dalam situasi yang dihadapi pada saat ini, terutama pada Ibu Pipin tadi, pentingnya kita mempertimbangkan dari semua faktor yang terlibat, baik dari sisi aturan profesional dan daripada aspek kemanusiaan. Dalam kasus ini, keputusan yang harus dilakukan seorang kepala sekolah itu harus memberikan coaching kepada Ibu Pipin agar nantinya pendekatan yang lebih harmonis sambil menjaga standar daripada akademik yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kedua, nilai tersebut adalah meningkatkan profesional daripada Ibu Pipin itu sendiri. Jadi itu yang dapat kami tanggapi. Ya, sangat luar biasa sekali Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang diambil atau dilakukan itu melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama yang dilakukan itu adalah mengidentifikasi masalah, kemudian kita melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat, terutama Ibu Pipin tersebut. Jadi dari kasus yang ada nanti kita analisis secara situasi secara objektif dan mencari situasi bersama. Kemudian kami selaku pribadi akan dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya, yaitu langkah coaching, memberikan bantuan langsung kepada Ibu, terutama pada Ibu Pipin yang mengalami permasalahan pada saat ini. Ya Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ini? Pendekatan yang efektif itu yang melibatkan komunikasi secara terbuka, mendengarkan sudut pandang dari kedua belah pihak, serta memberikan dukungan yang bersifat solutif atau solusi, seperti tadi memberikan coaching dan menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi daripada yang bersangkutan atau Ibu Pipin Dewanti tadi. Kemudian juga kami menawarkan bimbingan kepada guru tersebut untuk memperbaiki kinerjanya untuk yang masa yang akan datang. Iya Bu, sangat luar biasa sekali Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi tantangan yang diambil dalam keputusan ini tentu ada tantangan utama yang sangat penting, yaitu menyeimbangkan antara profesional dan empati pada kasus ini. Kemudian
dapat menegakkan aturan yang sangat ketat di sekolah, dan juga saat yang sama kondisi pribadi Ibu Pipin yang sangat sulit mempengaruhi keputusan tadi. Keputusan yang baik dapat mempertimbangkan keduanya. Iya, Bu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang dihadapi oleh Ibu Pipin tadi? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Beberapa kasus tadi yang sudah diselesaikan secara langsung, namun dalam kasus dilema etika yang lebih kompleks, seringkali perlu waktu untuk mempertimbangkan semua sudut pandang tersebut. Prosedur yang seperti dapat kita diskusikan secara terjadwal dengan guru tersebut atau Ibu Pipin tadi, kemudian mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah lanjutan yang bisa diterapkan. Dalam kasus ini tentu tidak langsung memberikan hukuman, tetapi menawarkan solusi atau sisi coaching terhadap guru tersebut. Ya, Bu. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jadi faktor yang dapat membantu atau dalam pengambilan keputusan, tentu kita membutuhkan bantuan. Bisa datang dari rekan sejawat yang lebih berpengalaman, kemudian ada juga komite sekolah dan juga pedoman kebijakan pendidikan yang jelas. Dalam kasus ini tentu kami menggunakan kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu Pipin untuk membantu dalam aspek ICT atau IT atau kekurangannya di bidang IT. Nanti kita akan berkolaborasi dengan guru yang lebih berpengalaman. Iya, Bu, sangat luar biasa sekali ya, Bu, kerjasama tim rekan guru di sekolah Ibu. Baik, Bu, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Pembelajaran yang dapat diambil yang jelas di sini adalah keputusan dilema etika mengajarkan pentingnya keseimbangan antara penegak aturan dan juga menunjukkan empati. Dalam hal ini beberapa kasus yang memberikan kesempatan untuk lebih belajar lagi dan berkembang, bisa lebih meningkatkan produktif daripada pemberi hukuman langsung. Coaching dan juga dukungan menjadi pendekatan yang lebih positif dan juga membangun dalam jangka yang lebih panjang. Ya, Bu, sangat luar biasa sekali ya, Bu, atas wawancara kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang telah Ibu berikan untuk saya memenuhi tugas JGP saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya sudah mengganggu waktu Bapak hari ini. Saya berkunjung ke sekolah Bapak. Ini menyangkut dengan tugas saya PGP angkatan 11, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan di sini saya ingin meminta waktu Bapak untuk mewawancarai Bapak mengenai tugas saya ini, Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Silakan. Ya. Baik, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik, Bu. Jadi menyangkut dengan dilema etika atau bujukan moral, ya. Jadi untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral ini
saya biasanya mengamati apakah ada konflik antara dua nilai atau prinsip yang sama-sama benar. Nah, jadi suatu keputusan itu melibatkan pilihan antara dua hal yang sama-sama memiliki dampak positif ataupun kebijakan, namun bertentangan. Nah, tentu itu adalah indikasi dilema etika. Nah, misalnya ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan siswa, seperti kasus siswa yang terlambat ke sekolah. Nah, tapi dia punya niat yang tinggi untuk masuk sekolah. Nah, seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Dari penguraian Bapak tadi mengenai mengidentifikasi dilema etika itu ataupun pertanyaan moral, biasanya Bapak itu memulainya dengan mengamati apakah ada konflik antara dua nilai atau prinsip yang sama-sama benar ya Pak. Ya. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau pengambilan keputusan dalam kasus dengan kepentingan yang sama-sama benar. Nah, jadi dalam situasi ini saya tentu cenderung menilai prioritas itu berdasarkan kebutuhan yang mendesak, ya, atau dampak jangka panjang bagi siswa dan sekolah. Nah, saya juga sering melakukan diskusi bersama tim ya untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semuanya. Nah, seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya Pak. Jadi pengambilan keputusan dalam kasus dengan kepentingan yang sama-sama benar ini yang Bapak lakukan itu adalah berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah Bapak ya Pak. Iya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, kalau langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan, ya biasanya prosesnya itu dimulai dengan memahami masalah secara mendalam. Jadi saya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, tentunya indikasi nilai-nilai yang bertentangan, kemudian mempertimbangkan apa dampak dari keputusan untuk semua orang. Selanjutnya mengadakan pertemuan untuk membahas tentang solusi. Jadi setelah itu tentunya saya membuat keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Nah, dengan tetap tentunya mempertimbangkan kebijakan sekolah dan nilai-nilai yang ada gitu. Ya, sangat menarik sekali dari langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah Bapak. Di antaranya Bapak membuat keputusan berdasarkan musyawarah dengan rekan guru dan tetap mempertimbangkan kebijakan sekolah dan nilai-nilai yang ada di sekolah Bapak. Ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, kalau hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, tentunya musyawarah bersama tim guru yang ada di sekolah, ya, komite sekolah, kemudian juga pihak lain yang relevan, yang mungkin sangat membantu dalam mencapai solusi yang lebih baik. Nah, tentu keputusan yang kita ambil di sini berdasarkan konsensus biasanya lebih efektif ya, karena melibatkan banyak sudut pandang gitu. Iya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, mungkin kalau tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini tentu tekanan dari berbagai pihak. Nah, artinya yang memiliki kepentingan berbeda, ini seringkali menjadi tantangan kami. Nah, jadi selain itu juga karena mungkin keterbatasan waktu ya untuk menganalisis semua aspek masalah juga membuat prosesnya tidak selalu mudah gitu. Iya Pak, berarti tantangan yang Bapak temui ini dalam pengambilan keputusan pada dilema etika itu tantangan dari kepentingan berbeda seringkali menjadi tantangan Pak. Iya Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya.
apakah Bapak memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Bapak alami di sekolah? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, kalau tata cara atau jadwal menyelesaikan kasus dilema etika ini saya juga jarang langsung ya menyelesaikan masalah di tempat. Nah, biasanya saya itu menetapkan waktu khusus untuk membahas dilema etika ini dalam rapat tim atau musyawarah di sekolah. Artinya dengan demikian kami tentu dapat mempertimbangkan masalah secara lebih mendalam sebelum mengambil suatu keputusan. Iya Pak, ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Ketika saya Bapak ambil itu Bapak memilih untuk berdiskusi atau musyawarah dengan tim guru terlebih dahulu baru memutuskan ya Pak. Tidak, dan Bapak tidak melakukan keputusan itu secara sepihak ya Pak. Iya Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau faktor-faktor yang membantu pengambilan keputusan ini tentu dukungan dari tim manajemen sekolah itu sendiri ya. Ada guru-guru senior, kemudian komite sekolah. Ini tentunya sangat membantu sekali ya. Nah, dan juga mereka memberikan masukan dan perspektif yang beragam. Nah, sehingga tentu ini memudahkan proses dalam pengambilan keputusan. Iya Pak, Seperti itu. sangat luar biasa sekali Pak. Kompak sekali ya sekolah Bapak dalam Iya, iya. mengambil keputusan. Ya Pak, ini masih ada satu lagi pertanyaan Pak, Iya, iya, dan iya. terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil dalam keputusan dilema etika ini Pak? Ya, tentunya pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan dalam dilema etika ini tentu kami ataupun saya sendiri itu belajar ya bahwa penting untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat, bersikap objektif, kemudian mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Nah, tentu kunci dari pengambilan keputusan yang baik itu adalah kesabaran, keikhlasan, dan juga kesiapan kita untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Seperti itulah. Sangat luar biasa sekali Pak wawancara kita hari ini. Saya sangat terima kasih Bapak sudah membantu saya. Saya rasa demikian dulu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.